Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dampak pengembangan pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan fisik di Desa Panjalu, jurnal oleh Titin Kartika. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salvia dengan NPM 201415139 dari Kutanan B. Dalam presentasi kali ini akan membahas terkait pendahuluan, metode penelitian, hasilnya pembahasan, serta penutup. Yang pertama ada pendahuluan, di mana wisata ziarah dan budaya di Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan dari waktu ke waktu. Berbagai upaya terus dilakukan, baik itu dari pembangunan, sarana maupun prasarana. Motivasi lain dari upaya tersebut adalah pasca berpisahnya wilayah Pangandaran secara resmi menjadi Kabupaten Pangandaran pada bulan April 2013. Padahal sebelumnya Pangandaran atau Pantai Pangandaran telah menjadi ikon yang populer untuk pariwisata di Kabupaten Ciamis. Berikut ada 3 elemen dasar pariwisata, di mana ada elemen dinamis, elemen statis, dan elemen konsekuensi. Elemen dinamis merupakan gerakan atau perjalanan menuju destinasi wisata, sedangkan elemen statis merupakan kegiatan tinggal di destinasi, dan elemen konsekuensi merupakan hal yang muncul sebagai akibat dari kedua elemen itu, berdampak pada ekonomi, lingkungan fisik, dan sosial budaya. Dampak pariwisata terhadap ekonomi bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif, di mana secara umum dampak pariwisata meliputi penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, peluang kerja, harga dan tarif, distribusi manfaat dan keuntungan, kepemilikan dan pengendalian, pembangunan, dan penempatan pemerintah. Sementara itu, dampak pariwisata terhadap sosial budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rasio jumlah wisatawan, sifat-sifat daya tarik, struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan, kecepatan pertumbuhan pariwisata, dan tingkat pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan pariwisata di Desa Panjalu terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selanjutnya ada hasil pembahasan, di mana dampak terhadap ekonomi dengan adanya kunjungan ke Desa Panjalu sebagai daerah wisata ziarah otomatis telah menambah pendapatan bagi Kabupaten Ciamis maupun Desa Panjalu itu sendiri. Sumber pendapatan tersebut didapat dari penjualan tiket masuk, parkir motor dan mobil, transportasi air seperti dayung dan motorboat, sewa tempat usaha warga di area wisata dan terminal, serta transaksi lainnya. Berikut merupakan data dari pemerintah Desa Panjalu pada Agustus 2013, di mana jumlah pengunjung dan pendapatan agar lebih jelas divisualisasikan melalui gambar grafik ini. Di sini ada keterangan jumlah pengunjung dalam ratusan ribu dari tahun 2002 sampai 2012. Lalu di sini jumlah pendapatan Desa Panjalu dari 2002 sampai 2012. Untuk pendanaan kegiatan operasional, Desa Panjalu setiap tahunnya mendapatkan dana ADD atau alokasi dana desa dari pemerintah Kabupaten Ciamis secara rutin. Setiap tahunnya itu sekitar 100 juta rupiah, itu pada tahun 2010. Lalu berikut merupakan jenis pekerjaan seiring dengan perkembangan wisata di Desa Panjalu. Data ini didapat dari hasil wawancara dan observasi pada Agustus 2013, di mana pada hasil wawancara dan observasi di sini paling banyak itu ada jumlah 28, di mana jenis pekerjaan itu kuncen makam dan museum bumi alit. Dari hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang merupakan bagian dari kegiatan wisata di Desa Panjalu. Sementara itu, perkembangan wisata di Desa Panjalu juga telah melibatkan masyarakat lokal dari Desa Panjalu melalui kegiatan usaha seperti berjualan. Pada tabel list berikutnya terdapat jumlah pedagang yang turut meramaikan kegiatan wisata di sekitar situ Lengkong Panjalu. Dapat dilihat, untuk asal pedagang yang memiliki tanda bintang itu merupakan daerah di luar Desa Panjalu. Jumlah pedagang total itu ada 20% pedagang. Jumlah pedagang dari luar Desa Panjalu itu ada 16 pedagang. Dapat diketahui, persentase jumlah pedagang yang berasal dari Desa Panjalu sebanyak 88%,
12 Jurnal Hospitality dan Pariwisata Volume 3 nomor 1 Januari 2015 halaman 113, sedangkan yang berasal dari luar Desa Panjalu hanya 12%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Panjalu berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat setempat untuk dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pariwisata. Berikut merupakan daftar situs keramat atau makam Desa Panjalu di Kecamatan Panjalu. Dampak terhadap penataan wilayah desa itu, penataan wilayah desa terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada para pengunjung yang tertuang dalam program revitalisasi atau pembangunan Desa Panjalu. Lalu ada pengendalian dampak, di mana upaya pengendalian ini telah terjadi dan mengantisipasi akan dampak negatif yang akan terjadi. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata Desa Panjalu. Selanjutnya ada penutup, di mana dalam penutup ada kesimpulan. Perkembangan pariwisata di Desa Panjalu mulai menunjukkan geliatnya, terutama pasca kunjungan Gus Dur pada tahun 2000 yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia ke kawasan wisata Desa Panjalu di Nusa Gede dan Situ Lengkong Panjalu. Kunjungan Gus Dur seolah menambah penguatan publik akan keberadaan makam yang ada di Nusa Gede, memiliki nilai historis tinggi dalam upaya penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, kegiatan pariwisata di Desa Panjalu pun telah memberi dampak baik, positif maupun negatif terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan fisik. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.